Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, di mana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. amin. Amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dengerin podcast ringan kita, dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil beberes rumah ya Puan. Betul. Dan bisa sambil nyiapin untuk bulan Ramadan. Karena kan kita ini udah mau mendekati bulan udah menyambut suci. bulan suci Ramadan, makanya kita Betul. menyambut bulan suci Ramadan ya Puan ya. Ya, Dan dengan persiapan yang matang. dan podcast kita kali ini tuh tentang bincang ringan Ramadan. Jadi BR2. Bincang ringan Ramadan. Kita ngobrolin soal Ramadan, ya kan? Menyambut bulan suci Ramadan itu dengan hati yang penuh bahagia, ya kan? Alhamdulillah ya Allah, ya kan, kita sudah bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini ya, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan ampunan dari Allah. Karena ini kan bulan yang istimewa ya Puan ya. Ya kan? Ya. Karena bulan dimana kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah lewat ibadah puasa dan lewat doa-doa sebulan penuh, ya kan? Ya, betul. Nah, sesuai dengan rukun iman yang keempat ya Puan ya. Kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kita, ya kan? Agar kita bertakwa, ya kan? Bertakwa artinya melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, ya kan? Dan ini tentu satu hal yang harus kita syukuri gitu, harus kita laksanakan dengan penuh ketulusan hati gitu ya, rasa syukur gitu ya. Karena itu nih untuk menyambut Ramadan ini tuh banyak masyarakat atau semuanya lah, semua umat Islam itu mempersiapkan itu dengan baik, dengan sukacita lah ya, dengan gitu. Sukacita. Karena kan kita juga mau mendekatkan diri juga kan ke Allah tadi. Ya kan. Jadi harus bersih-bersih, harus siap-siap yang benar-benar siap gitu. Kalau di daerah-daerah juga, bukan di daerah aja sih, di banyak tempat itu ada kayak kebiasaan kita juga sebelum menyambut Ramadan itu kita tuh biasanya ada kayak siraman gitu Wan, jadinya biar bersih diri gitu, maksudnya mandi wajib gitu ya kan, itu bersih diri, terus bersih hati ya. Sama ini enggak sih, kayak yang dulu punya utang-utang puasa, kan biasanya cewek tuh ada utang puasa, oh iya, itu diselesain dulu, harus diselesain dulu ya. Betul, itu harus diselesain dulu supaya udah mulai lagi nih dari nolnya gitu ya, biar nggak ada tanggungan aja sih. Iya sih. Terus ini juga nih ada istilahnya adran itu untuk beberapa tempat tuh seperti kayak kita ziarah ke makam gitu, supaya supaya kita tuh selalu ingat gitu loh, maksudnya ingat dengan dengan orang tua leluhur kita gitu, bahwasanya kita nanti juga akan menyusul gitu, kayak gitu sih. Makanya supayalah kembali ke tanah. Maksudnya ya kita bersih-bersih makam gitu. Terus silaturahmi juga, minta maaf ya kan banyak tuh yang kayak gitu tuh, ngumpul keluarga. Terus ada di daerah Jawa Barat tuh malah ada yang sambil makan bareng gitu loh Puan.
Jadi kan kayak berbagi gitu, ya kan? Untuk menyambut puasa, sebelum puasa tuh, yuk kita makan bareng-bareng. Itu artinya supaya kita nanti bisa silaturahmi lagi gitu loh sebelum sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi itu semua kan cuman budaya-budayanya ya, yang paling utama ya ibadahnya nanti, ibadah kita puasa gitu ya kan, ya kan, Bener. gitu. Dan untuk menyambut Ramadan ini biasanya tuh Banyak banget banyak yang banget harus yang harus dipersiapkan. Kalau ibu-ibu ya pastinya tuh nyiapin makanan-makanan pastinya. Menu Karena kan ibu-ibu menu tuh sahur, urusannya menu dengan logistik ya. buka, permasakan. Permasakan makanan buka, makanan sahur ya kan. Apa-apa aja Mm-mm. sih yang diperlukan itu buat keluarga, karena kan menginginkan keluarganya itu bisa lancar puasanya ya kan, ya Mm-mm. enggak. Dan itu juga di banyak tempat juga ada kayak promo-promo yang untuk menyambut puasa gitu ya kan. Ada juga ya kan. Bahkan bahkan ini nih ada juga ibu-ibu yang sudah menyiapkan menu itu dari mulai awal. Aduh, ini saya menu ini. Udah Malah di gitu, list. iya udah di list gitu. Gitu Puan. Nah, kalau Gen Z gimana nih Puan? Buat Gen Ya Z nih. puasa sih ya nggak ada yang harus dipersiapkan ya, karena ya udah kayak kuliah biasa. Kuliah selain Paling siapin mental aja sih, Mm-mm. dan siapin ini apa namanya, eh nahan hawa nafsu, karena kan Mm-mm. kita di luar, kita pasti kayak ada lah pasti godaan-godaan. Terus Banyak siapin ya. mental juga, karena kan Mm-mm. takutnya, karena yang biasa harus makan dulu sebelum kegiatan kan juga nggak bisa gitu. Terus Mm-mm. juga kan kita kalau kuliah itu juga ada yang non mus, jadi harus Mm-mm. siapin kayak jangan sampai tergoda untuk buka di tengah hari bolong. Jangan sampai batal ya, Paling itu sayang doang ya sih. kan. Tapi karena Sama kan ini apa tuh? siapin duit banyak Buat karena nanti pasti banyak yang mengajak bukberan. Oh, itu ya. Ya biasanya dari SD, terus reuni SMP, SMA, nah itu udah lengkap. Nanti ada lagi dari mana gitu, nanti ada aja Iya sih, yang biasanya bukber. gitu ya. Tapi sekolah kuliah kan alhamdulillah masih seperti biasa ya. Karena kan Biasa kemarin sih. kan ada Itu kan sekolah doang kan iya wacananya. Kalau wacananya. kuliah Kalau tetap kuliah kuliah. tetap kuliah ya. Tetap kuliah. Tapi alhamdulillah enggak juga kan, tetap Enggak sih, dia ada biasa. sekolah tetap seperti biasa, karena memang kalau bulan puasa itu justru kalau nggak masuk sekolah, masa kalau banyak liburnya tuh malah juga nggak enak juga ya. Maksudnya kan harus punya kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh, justru membuat kita lebih lebih berenergi, lebih Iya, bersemangat gitu ya kan. benar. Kalau kita nggak ada, malah justru banyak libur, terus malah ini itu justru Malah bikin kita kepikiran. malah kita jadi lemes ya, nggak Mm-mm. ada semangatnya gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang apa ya, yang bener lah. Sebenarnya tuh kayak kita sekolah, kita kuliah itu sebagai pengalihan pikiran aja sih, biar nggak kepikiran mau makan aja. Jadi kayak kita punya kegiatan, jadi kita harus fokus ke kegiatan itu gitu sebenarnya. Karena memang puasa itu nggak mengganggu Nggak mengganggu aktivitas gitu. Karena memang ya memang kewajiban kita lah gitu. Nggak menjadikan kita terus jadi malas ngapa-ngapain. Iya, makanya kalau misalnya istirahat mending ke masjid atau ke musola, sholat, ngaji, atau bisa juga ke perpus, belajar ngerjain tugas. Jadi kan kayak ke distrakan untuk pikirannya gitu. Jadi tetap aja ini ya, tetap positif lah ya, nggak mikirin
nggak mikirin puasa itu sebagai halangan buat Iya, nggak beraktivitas mungkin. ya, nggak Teman pun yang non muslim juga menghormati kita juga kok kalau mhm, misalnya emang dia dulu juga pas sekolah tuh ada kan aku mhm, sama yang non mus juga itu mhm, pasti mereka kalau makan izin dulu sama kita mhm, gue izin makan dulu ya gitu maaf gitu mhm, kita pun ya yang Islam juga Islam, ya is okay itu kan mhm, juga emang bukan kewajiban mereka untuk ikut kita mhm, puasa di itu kan. iya, Jadi kalau mereka mau makan ya makan makan aja aja, karena kan mereka nggak ada larangan. Kalau kita mhm, kan sebagai ibadah gitu. mhm, yang udah kewajiban kita lah ya, yang udah Iya, nggak harus yang kebanyakan kan, ah, kok itu kita jadi ngerasa, ah, kok itu gitu banget sih, apa, makannya kok nggak ngertian banget atau iya. gimana, itu sebenarnya nggak ada Mm-mm. juga ya, Kalian bisa biasa kok aja, kalau mhm, misalnya mereka kayak mereka makan nggak izin kalian tuh kalian bisa boleh negur aja sih kalau mhm, tapi misalnya walaupun kalian nggak kuat sama kayak apalagi lapar atau kayak gimana kalian bisa mhm, tegur baik-baik kayak kasih tahu aja, kayak mhm, tolong aku lagi aku lagi puasa, puasa nih atau aku gimana lagi gitu, puasa kamu boleh nggak jangan makan di mhm, sini soalnya takut soalnya aku takut ini takut atau apa ya, mengurangi iya takut kalau apa, heeh. Sebenarnya ngomong baik-baik juga nggak mereka tuh apa-apa, is okay gitu loh. gitu. Malah justru temen-temennya aku dulu yang waktu pas itu tuh banyak juga kan yang malah kita malah nyuruh 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 kita juga ngingetin gitu loh, masa kayak ngingetin Mhm. gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi halangan lah Iya, untuk mereka tuh nggak jadi nggak jadi halangan. halangan untuk Sekolah heeh, untuk sekolah, untuk berteman dengan yang non-mus juga nggak gitu. bermasalah sih. Itu nggak Mereka ini malah ngingetin kita kok biasanya kayak ada tuh dulu pas bimbel ya kan lagi puasa mhm, juga ada yang kayak lu ini ya lu batal ya lu ini ya lu mau ini ya mhm. jangan Ege gitu kayak Iya, malah lu mau ngingetin ngerokok ya lu heeh, ini gimana sih jangan malah Ege nginget lagi puasa heeh lu gitu heeh, kayak gitu gitu. jadi candaan Mhm, jadi ingetinnya tuh seru gitu loh jadi mhm, nggak yang menyakiti hati gitu loh mhm. Tetap tetap ini ya, tetap mereka respect lah respect ya, kayak heeh. kayak ngelarang kita berbuat hal yang Yang kurang baik kurang gitu, baik gitu. heeh. Ya emang sih puasa itu membuat membuat kita malah Melatih ini melatih sih, kita lebih ya. melatih kesabaran, terus Mhm, melatih hawa nafsu juga kan mhm, emang emang gitu kan, itu perintahnya perintahnya kan kan. seperti itu. Sebenarnya nggak cuman makan minum aja ya kan, nggak Betul. cuman makan minum aja, tapi Apapun semua, sih, apapun lebih hawa nafsu kayak kita ya kan. kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini nggak boleh deh kalau Mhm, kayaknya gitu. Jadi juga yang ngerokok juga ini nggak sih? Jadi mereka yang mau berhenti tapi susah juga bisa berhenti di sini kayak ngelatih gitu. kayak Kan ngelatih, selama sebulan gitu kayak kalian mhm, coba oh sebulan, seminggu, nanti bisa mhm. seminggu, sebulan, Nanti setahun. selanjutnya juga malah Nanti justru juga kalau membaik ya. tiba-tiba berhenti gitu kan karena emang kebiasaan aja kalau ngerokok. Mhm. Ini juga Edik kan. membuat habit yang baik juga ya, Betul, karena menjadi diri yang diri lebih heeh, baik. menjadi lebih baik, bertakwa kan, jadi iman kita kalau lebih lebih kuat lagi gitu ya kan, Betul. nggak tergoda dengan hal-hal yang apa, yang bisa membatalkan puasa gitu ya Benar. kan. Dan puasa memang banyak hikmahnya kan ya buat buat kita sendiri gitu ya kan. Itu udah apa namanya, udah bikin kita tuh jadi apa, bertakwa, selain kita bertakwa juga kita jadi lebih banyak berbagi juga gitu kan, jadi Berbuat ngerti heeh, baik. ngerti juga kalau kalau orang nggak cuman orang seperti kita aja gitu, ada juga orang-orang yang sebenarnya nggak bisa makan juga gitu, maksudnya rasanya Mhm. gitu loh, itu kan juga melatih Merasakan, kita untuk betul. bisa menambah Empati. empati. Nah itu, gitu. Itu yang mesti ditanamkan juga buat para Gen Z gitu Mhm. ya. Nggak sekedar Jangan mikirin diri jadi sendiri. ya terus apa,
kita saling bersatu, toleransi gitu ya kan. Betul. Kan nggak boleh juga menahan hawa nafsu, kan nggak makan aja tapi nafsu amarah juga, jadi nggak boleh. Iya. Itu kan banyak tuh yang anak-anak Gen Z, Gen Mom juga sering ada apa dikit jadi marah ya kan, ada berita apa dikit jadi jadi bikin kita panas gitu ya. Sebenarnya puasa juga bisa Nafsu apapun lah itu. gitu ya kan. Emang sih, nah itu kita harus mempersiapkan ibadah puasa Ramadan ini dengan bersih hati dan pikiran ya Puan. Ya enggak sih? Dan kita harus selalu berserah diri gitu loh, ikhlas ya kan kepada Allah gitu. Semua diniatkan untuk ibadah ini ya kan, yang selama sebulan penuh ini gitu. Karena ini sebenarnya momen-momen yang pas banget gitu loh ya kan, yang pas banget setahun sekali, kayak menditok diri kita sendiri ya kan, ya nggak sih? Setelah 11 bulan kita tubuh kita, pikiran kita, hati kita menerima hal-hal yang apapun gitu ya, yang apapun mau positif maupun negatif. Nah, itu selama sebulan ini, bulan Ramadan ini kan kita seperti diditok gitu ya kan. Dari sisi kesehatan aja, kalau dari makan minumnya aja gitu loh, dari kita menahan hawa nafsu makan dan minum itu juga dari sisi kesehatan kita memang perlu untuk mengistirahatkan itu ya selama sebulan itu ya kan. Itu kan udah ada tuh, kalau kita baca artikel kesehatan tentang itu ya kan, bahwa puasa itu juga bagus juga kan untuk kesehatan kita ya kan. Jadi kita akan bisa lebih bersih lagi organ-organ tubuh kita yang penting itu ya kan, kita detox gitu ya kan, kita cuci lah ya istilahnya ya, kita cuci gitu. Dan pasti teman-teman juga udah tahu ya, udah ngerti gimana banyaknya hikmah puasa Ramadan itu ya kan. Mungkin itu ya Puan ya. Apalagi ya Puan yang harus kita persiapkan menyambut puasa Ramadan ini. Banyak banget. Yang jelas kita harus lakukan segala kegiatan-kegiatan yang positif ya kan. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang mendistrak kita menuju negatif itu ya Puan. Betul. Selama menyambut bulan Ramadan ini dengan hati dan pikiran yang bersih. Oke, semoga bincang ringan kita ini bermanfaat ya Puan ya. Kita juga mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah selalu selama 30 semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita. Memberkahi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu aja mungkin. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share agar kita lebih semangat lagi. Oke, salam sehat dan selalu semangat.